Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ulum, kemudian teman-teman yang bisa bergabung dalam seminar online pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun malam-malam, terutama yang dari timur nih, kita dari Indonesia. Dari Madura, dari mana ya? Ya, eh, salam silaturahim buat semuanya. Semoga lewat media online ini, ya walaupun namanya keren-kerenan lah seminar ya, tapi tak lepas tujuan kita hanya ingin silaturahim. Sebagaimana prinsip kita, silaturahim ini bisa memanjangkan umur dan menambah rezeki. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin, amin. Ya mudah-mudahan Pak Ulum ya. Kemudian mudah-mudahan juga kita bisa membantu informasi tentang salah satu program yang cukup menarik ya. Yang dari sisi sosialisasi sebenarnya masih belum maksimal, tentang program magang ke Jepang, atau kalau yang masih asing istilah magang. Jadi magang ini salah satu bentuk kerja sambil belajar ya. Walaupun nanti di Jepang ini lebih fokus ke bekerjanya, tapi ada plus belajar dan penambahan pengalaman mungkin di konsepnya, sehingga disebut magang di Jepang ya, terutama program kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan IM Japan. Nanti saya jelaskan seperti apa dan bagaimana. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir dalam ini yang belum tahu menjadi tahu ya, yang penasaran jadi terjawab penasarannya, yang lagi nyari peluang untuk melanjutkan program setelah belajar ataupun ingin bekerja dengan tantangan bisa merasakan tinggal di Jepang ya. Ini salah satu informasi yang menarik karena program IM Japan dengan Kemenaker ini konsepnya itu langsung ya, pemerintah yang kerjasamanya dengan pihak IM Japan. Jadi seleksi kemudian tahapannya banyak di situ pemerintah terlibat, sehingga dari sisi keamanan standarisasi lebih aman bagi peserta. Nanti bisa para peserta sambil berjalan kalau ada pertanyaan ya, kita komunikasinya komunikasi orang dewasa saja. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ditanyakan. Oh, baik. Saya akan share slide ya, share informasi mungkin Pak Ulum. Oke. Silakan Pak. Baik. Nah, kita kegiatannya di bawah LPK Pramudita ya. Jadi LPK Pramudita ini salah satu lembaga yang memang fokus memfasilitasi calon peserta magang di Jepang, program IM Japan. Nah, ini siapakah IM Japan, kemudian seperti apa gambarannya. Jadi magang di Jepang adalah wujud kerjasama Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan IM Japan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia, terutama generasi muda dalam rangka menyongsong era globalisasi. Kemenaker RI, ya, sudah pada tahu lah, Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Kemudian program magang di Jepang ini salah satu program kerja pemerintah sebagai upaya menambah keterampilan, wawasan, dan ilmu pengetahuan serta etos kerja. Ya, peserta program magang di Jepang nantinya diharapkan mampu membuka lapangan kerja baik untuk dirinya maupun orang lain. Jadi memang uniknya kalau konsep magang ini memang hanya bisa satu kali, beda dengan TKI yang bisa berkali-kali. Dan MOU-nya antara pemerintah dengan Jepang di IM Japan ini, MOU-nya adalah magang, bukan tenaga kerja. Ya, jadi memang hanya satu kali, kontraknya 3 tahun, dan ada kesempatan untuk menambah 2 tahun menjadi 5 tahun. Apa itu IM Japan? IM Japan ini adalah International Manpower Development Organization ya, Jepang, yang merupakan yayasan sosial di Jepang dan tugas sebagai berikut. Pertama, menerima peserta praktek kerja ya, dari luar negeri, khususnya dari Indonesia. Kemudian membantu perkembangan perusahaan industri Jepang.
Kemudian IM Japan adalah sponsor atau nantinya akan menjadi bapak angkat para peserta nanti di Jepang. Jadi kalau ada apa-apa bisa mengkomunikasikan semaksimal mungkin ke IM Japan nanti di Jepang. Nah, ini tujuannya pertama agar peserta menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan di perusahaan Jepang, sehingga ketika kembali ke tanah air diharapkan bisa membantu membangun industri Indonesia. Kemudian diharapkan nanti para peserta bisa menambah sikap dan etos kerja ya. Karena kita tahu seperti apa sikap dan etos kerja di Jepang ya, disiplin, kemudian taat SOP dan sebagainya ya. Kemudian taat waktu ya. Nah, ini mungkin tantangannya nanti di Jepang ya. Dengan iklim yang berbeda, kemudian ya iklim cuaca maksudnya, kemudian iklim di dunia kerjanya juga sangat disiplin. Jadi peserta memang nanti dalam tahapan sebelum diberangkatkan dipastikan peserta itu sudah terbangun ya sikap dan etos kerjanya. Nah, nanti saya jelaskan seperti apa tahapannya. Kemudian bagaimana cara agar bisa magang di Jepang, jalur pemerintah. Jadi LPK Pramudita ini kita hanya fokus program IM Japan. Ya. Jadi tidak mengakses program yang B2B ya, yang LPK kerjasama dengan salah satu perusahaan langsung. Tapi kita fokus di IM Japan dengan beberapa alasan ya, karena program ini lebih murah, kemudian tahapannya juga terbuka, juga di situ pemerintah terlibat ya dalam tahapan-tahapannya, sehingga peserta ini lebih aman, lebih nyaman, lebih memastikan kalau memang lolos tahapannya juga jelas. Kemudian juga bisa meminimalisir ya adanya oknum gitu yang mempermainkan, oknum yang mencari keuntungan dalam proses. Nah, ini nanti peserta ya harus mengikuti dalam tahapannya pelatihan dulu atau bimbingan dulu di LPK. Nah, jadi fungsi kita LPK Pramudita ini membantu para peminat supaya nanti ketika seleksi IM Japan di Disnaker ataupun tempat lain yang ditunjuk oleh Disnaker untuk seleksi ya. Jadi memang tahapannya seleksi dulu ya. Nah, LPK inilah yang membantu para peserta yang berminat untuk persiapan supaya bagaimana dalam seleksi ini bisa lolos. Nah, seleksinya bisa berbentuk seleksi nasional maupun seleksi daerah, yang itu biasa diumumkan ya oleh Disnaker program pemagangan. Kemudian ketiga, setelah lolos seleksi, nanti peserta akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker sebelum diberangkatkan ke Jepang. Nah, nanti tahapan detailnya akan saya gambarkan lebih lanjut. Apa saja keuntungan ya magang di Jepang melalui IM Japan? Nah, ini keuntungannya dari sisi gaji ya, seperti itulah ya. Ini kalau diakumulasi bagaimana berapa per jam, kemudian berapa per bulan ya. Kemudian nanti setelah pulang kita mendapatkan dana usaha mandiri ya sebesar 600.000 yen dan dana pensiun ya atau nenkin. Nah, fasilitas di sana, jadi pihak perusahaan nanti yang menerima pemagang ini berkewajiban menyiapkan tempat tinggal bagi peserta, kemudian asuransi ya, baju kerja dan transport kerja. Jadi sudah terfasilitasi kalau tempat tinggal dengan perusahaannya ada jarak, itu sudah tanggung jawab perusahaan untuk memfasilitasi transportasi kerja. Silakan kalau sambil berjalan ada pertanyaan ya. Apa saja persyaratannya? Nah, ini harus diperhatikan nih bagi yang minat ataupun ingin menyampaikan kepada yang lain tentang persyaratan. Bagi laki-laki tinggi badannya 160,
ya minimal, kemudian beratnya minimal 50 kg, pendidikan formal minimal SLTA, kemudian usia ketika mendaftar minimal 18 tahun, maksimal 25 tahun. Bagi yang sudah lewat 25 ya mungkin hanya bisa menyampaikan kepada yang usianya memenuhi syarat. Fisik ya, tidak cacat, tidak bertato, tidak ada bekas tato, tindik, tuli, hernia, penyakit kulit ya. Nah, ini memang sangat detail ya. Jadi rekan-rekan yang merasa memenuhi syarat, ayo kita bantu ya. Dari sisi estetika tidak ompong ya, gigi depan tidak ompong atau patah. Kalau gigi belakang masih boleh. Nah, untuk perempuan tinggi badan minimal 150, kemudian berat badan minimal 40, pendidikan formalnya minimal SLTA ya. Usia pada saat pendaftaran 18 sampai 28 tahun. Kemudian fisik sama ya, tidak cacat, tidak bertato, kulit normal, bentuk kaki ya tidak O, tidak X, kemudian tidak buta warna, tidak berkacamata, tidak silindris, tidak pernah patah tulang ya. Sama seperti laki-laki, estetika juga sama. Nah, itu gambarannya. Kemudian bagaimana tahapannya? Nah, ini tahapannya. Jadi nanti nah, untuk tahapan seperti ini mungkin saya ringkas. Ya, tahapannya peserta itu kita bimbing dulu 2 bulan sebelum seleksi ya. Nah, ini kurang lebih gambaran biayanya. Kita menarik atau meminta biaya ya untuk bimbingan di LPK Pramudita itu 3,5 juta plus pendaftaran 200.000. Kemudian nanti kita ikutkan seleksi ya tahap 1. Di seleksi ini apa saja? Di situ ada tes administrasi ya, kemudian administrasi KTP yang sebenarnya standar lah, akta lahir ya. Kemudian ijazah, kemudian di situ ada seleksi. Di seleksi tahap 1 ini yang dites kesemaptaan ya, melihat kesesuaian syarat badan, kemudian tes matematika, tes fisik, kemudian medical check up ya. Nah, yang tahap 1 kalau sudah lolos nanti akan mengikuti seleksi tahap 2. Nah, antara tahap 1 dan tahap 2 ini ada waktu untuk bisa kembali lagi ke bimbingan di LPK, karena nanti yang seleksi tahap 2 ini hanya bahasa Jepang saja ya. Jadi tes bahasa Jepangnya itu nanti di seleksi tahap 2. Nah, jadi kita di LPK ini semua hal yang akan diteskan baik di seleksi tahap 1 maupun tahap 2, kita lakukan pembekalan semaksimal mungkin dengan biaya hanya 3,5 juta itu. Kita juga di LPK ya, kelebihannya ya, keunggulannya kita sudah lebih dari 20 tahun menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan ini, dan kita fokus hanya program IM Japan. Biaya terjangkau ya, hanya 3,5 juta. Kemudian alhamdulillah sudah ratusan orang alumni yang lulus ya. Kita pernah memfasilitasi, kalau yang dari Pulau Jawa ya banyak alhamdulillah, dari Aceh juga pernah, dari Nusa Tenggara juga pernah. Balik lagi ke tahapan. Nah, nanti kalau seleksi tahap 1 dan 2 sudah dilalui, nah ini sudah dipastikan peserta itu bisa berangkat ya, memenuhi syarat. Nah, maka nanti akan dipanggil pembekalan tahap 1 dan pembekalan tahap 2 yang dilaksanakan dan dijadwal oleh Disnaker. Tahap 1-nya di tempat pelatihan daerah atau di tempat lembaga apa yang
dijadwalkan atau disetujui oleh Disnaker penyelenggara seleksi itu kan, karena ada beberapa pesantren atau beberapa lembaga juga yang MOU dengan Disnaker kemudian diizinkan ya. Seperti di Cirebon ada, kemudian di Jombang juga ada ya. Nah, nanti ini 2 bulan ya pembekalan tahap 1. Nah, setelah pembekalan tahap 1 tidak ada masalah, bisa mengikuti dengan baik, nanti akan mengikuti pembekalan tahap 2 selama 2 bulan. Nah, baru nanti diberangkatkan ke Jepang. Nah, ini perakiraan biayanya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan berangkat kerja di Jepang lewat program B2B ya, yang pakai lembaga tertentu gitu, yang hanya izin dari Disnaker, memang biayanya cukup besar. Tapi untuk melalui IM Japan ini biayanya kisarannya hanya di belasan juta saja. Itu pun dengan menghitung biaya tinggal ya, biaya tinggal, kemudian biaya ketika persiapan buat paspor, kemudian visa gitu. Nah, kemudian juga kelebihannya biayanya bisa dikeluarkan secara bertahap, tidak sekaligus. Nah, keuntungan lainnya setelah di Jepang gajinya itu hak penuh peserta. Tidak ada siapapun yang boleh mengganggu gitu ya. Jadi benar-benar penuh hak dari peserta. Nah, itu mungkin gambaran tahapan ya. Kemudian untuk informasi ya, kita LPK Pramudita update-nya biasanya kita update di Facebook ya. Silahkan peserta yang penasaran ataupun ingin bisa dibuka kalau di Facebook di LPK Pramudita Ciamis. Kita pun ada websitenya ya, pramuditaciamis.com ya. Itu mungkin gambaran sepintas, sekilas, mudah-mudahan menambah informasi bagi teman-teman. Nah, tentang di Jepangnya, di jenis pekerjaannya apa saja, itu ya di ini jenis pekerjaannya ini ada kurang lebih untuk yang peserta laki-laki ya ada 58 jenis kerja ya. Kemudian kalau untuk perempuan caregiver ya, jadi perawat lansia. Itu mungkin Pak Ulum gambarannya. Nanti kita lebih banyak diskusi. Silakan kalau teman-teman ingin gambaran lebih atau ingin ada yang ditanyakan, boleh, mangga. Sekian. Baik. Mungkin Pak Ulum. Baik, Pak Ade, terima kasih pemaparannya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ya. Atau ini deh Pak, saya yang bertanya dulu mungkin. Ini kan banyak teman-teman yang di media sosial itu seolah tidak percaya ya. Tidak percaya dengan bahkan banyak yang bilang oh ini penipuan nih gitu. Karena mungkin gajinya kalau dibanding dengan Indonesia agak jauh ya. Itu seperti apa Pak? Ya, nah ini memang ya tantangannya ketika kita sosialisasi program ke luar negeri. Satu sisi saya justru merasa tenang gitu kalau ada calon peserta yang justru menanyakan keamanan. Itu penting ya, karena yang namanya juga mau ke tempat yang jauh, negeri orang ya, memang teman-teman harus menanyakan sedetail mungkin seperti apa jaminannya. Ya, kita juga pengalaman dalam 20 tahun berjalan ya, banyak juga siswa kita yang sebenarnya sudah aman, sudah tinggal seleksi, tapi dalam perjalanannya kan karena sekarang kan banyak searching ya. Di situ juga banyak siswa kita juga yang tiba-tiba ketipu karena merasa program yang IM Japan ini tahapannya terlalu panjang gitu. Padahal mengikuti program yang swasta pun sebenarnya
normalnya itu seperti itu tahapannya. Hanya mereka biasanya kalau iklan kan digampang-gampangin gitu ya. Baik, baik. Pendidikannya katanya bisa beberapa bulan saja langsung berangkat. Tapi kenyataannya memang kalau mereka menyetandarkan calon peserta ya harus memastikan bahasa Jepangnya baik, kemudian disiplinnya juga sudah siap, karena namanya juga orang mau kerja di negeri orang gitu ya, di Jepang. Nah itu Pak Ulum, jadi silahkan bisa di searching ya IM Japan ini. Saya juga sering ya sosialisasi di beberapa sekolah. Contoh pernah pengalaman saya di Indramayu ya, karena di sana banyak yang kerja di ke Korea, kemudian ke Arab Saudi gitu ya. Ketika kita sosialisasikan program ini, biayanya cukup murah, banyak juga yang nggak percaya tuh. Iya, Kok iya bisa betul. Jepang bisa murah gitu. Nah itulah salah satu keunggulannya. Tapi mau mengikuti tahapan-tahapan, mau mempersiapkan dirinya. Tapi satu catatannya, memastikan bahwa calon peserta itu memenuhi syarat. Ya. Kita juga di LPK tidak sembarang menerima calon peserta, ya, karena kita tidak ingin calon peserta ini sudah menghabiskan waktu belajar di kita, kemudian udah keluar biaya, ternyata persyaratannya tidak masuk. Jadi nanti bagi peserta yang minat di LPK Pramudita itu kita pastikan dulu fisik memenuhi syarat, kemudian administrasi dan sebagainya kita bimbing agar setelah kita ajari hal-hal persiapan seleksinya, memang secara dasar bahannya juga sudah memenuhi syarat gitu Pak Ulum. Ya. Baik Pak. Mungkin ini juga Pak, karena kan sekarang kuliah juga banyak yang online ya. Mungkin ada teman-teman misal lulusan SMA yang kalau dihitung-hitung kan misal punya apa ya, modal habis 20 juta gitu untuk ke Jepang dengan nanti gajinya di sana seperti itu, kemudian ada kesempatan juga di sana bisa belajar, bisa kuliah. Ya. Itu mungkin nggak sih kalau kuliah di sana gitu, sambil kerja sambil kuliah gitu? Nah, sebenarnya di konsep pemerintah ini dalam hal ini Disnaker dulu pernah mengkonsep yang magang ini sambil statusnya sebagai mahasiswa. Nah, tapi bukan mahasiswa di universitas di Jepang ya. Oh betul iya. Karena di sana online. Saya kira belum memastikan waktunya ya, karena tentu perusahaan punya mekanisme sendiri menentukan jam kerja. Nah, tapi Disnaker pernah mendesain kerjasama dengan IKOPIN. Nah, jadi si peserta ini sebelum berangkat dia statusnya masuk dulu kuliah di IKOPIN bagi yang sudah lulus ya. Jadi dibuat matrikulasi kesepakatan cara kuliah sebelum berangkat, kemudian setelah di Jepang ada online gitu. Kemudian nanti setelah pulang dilanjutkan kuliah lagi tatap muka. Seperti itu. Baik. Ini juga ya informasi mungkin karena saya juga mencari ini ya kampus-kampus yang full online gitu. Kemarin ada beberapa kayak Cyber Muhammadiyah gitu, kemudian ada universitas di Bogor, beberapa universitas sudah full online Pak, dan ketika saya tanya kalau ada temen gitu yang nanti kerja di Jepang, bisa gak kuliah full online di tempat tersebut gitu, dan mereka welcome, sangat bisa katanya. Itu sangat menarik sih. Sangat memungkinkan. Untuk saat ini sangat memungkinkan ya untuk kuliah jarak jauh dengan online. Kalau kita kembali fokus ke magang kerja, ya sekali lagi ini adalah salah satu peluang ya, salah satu pilihan bagi teman-teman yang memang memenuhi syarat untuk dicoba untuk dimaksimalkan lebih jauh informasinya gitu, Paulo. Baik. Ini sangat menarik untuk teman-teman yang yang baru lulus, itu sangat menarik sih. Yeah. Bisa ke sana kerja terus mengumpulkan modal istilahnya ya. Betul. Di sana juga bisa sambil belajar juga, kemudian bisa sambil kuliah, itu sangat menarik sekali sih. Sayang saya usianya udah lewat Pak.
Mangga dari peserta. Baik, mungkin. teman-teman silakan. Silakan, ada yang bertanya, teman-teman. Ini ada siapa? Mbak Sari, Mas Salman, atau siapa? Silakan yang mau bertanya. Vivo V2108 ini dari mana, Mas? Dengan siapa, Mas? Suaranya belum masuk ya. Untuk usia apakah dibatasi nggak? Oh, untuk usia, silahkan Pak. Oh, suaranya, punten Pak, suaranya masih di mute sepertinya. Ya. Untuk usia bagi peserta laki-laki 18 sampai 25, kalau perempuan sampai 28 tahun. Silahkan yang lainnya. Silakan, ada pertanyaan mengenai keamanan, mengenai prosesnya atau apa, silakan. Assalamualaikum. Saya Abdullah, Pak. Kalau yang untuk usia yang udah lewat bisa dibantu apa tidak? Ya, kita LPK Pramudita lebih fokus ke program M Japan ya. Jadi kita hanya menerima yang memenuhi syarat saja. Nah, bagi yang usianya sudah lewat ya, mohon maaf, paling bisa ikut membantu menyebarkan informasi saja. Oh iya. Terima kasih, Pak. Mungkin ini juga apa ya? Presentasi apa ya? Presentasi keberhasilan mungkin ya. Ya. Itu makanya kita di LPK Pramudita peserta yang daftar, yang kita terima pendaftarannya itu benar-benar dipastikan dulu syarat awal ya. Jadi bahan awal peserta itu sudah kita pastikan memenuhi syarat seperti tinggi, berat, kemudian dari sisi administrasi juga kita periksa memastikan yang benar-benar ijazahnya lulusan SLTA gitu. Nah, hal-hal dasar seperti itu kita pastikan dulu. Kalau memenuhi syarat kita terima, sehingga bahan bakunya ini sudah tidak bermasalah. Nah, nanti PR kita memastikan poin-poin untuk belajar berhitung ya, kemudian bahasa Jepang, kemudian sisi persiapan latihan fisik. Karena tesnya itu seputar itu ya, tesnya ada tes berhitung, kemudian bahasa Jepang dan fisik, tes fisik. Nah, jadi 3 hal ini yang terus digodok, ditambah kedisiplinan ya, karena kita ingin memastikan nanti ketika masuk tahapan pembekalan tahapan 1 dan tahapan 2, peserta ini sudah biasa disiplin, sehingga benar-benar yang belajar data ini proyeksi keberhasilannya itu maksimal gitu, Pak Ulum. Baik. Pernah kita juga ada peserta ya yang orang tuanya nggak tahu anaknya bertato. Kita periksa dulu ya kejujurannya. Pas kita tahu bertato ya kita tidak terima ya, dengan penjelasan dari orang tuanya bahwa anaknya ada syarat yang tidak memenuhi. Ini demi kenyamanan semua pihak ya, karena kita benar-benar niatnya itu bukan sekedar orientasi bisnis ya. Kita berorientasi juga membantu peserta yang memang memenuhi syarat supaya benar-benar berangkat ke sana. Baik. Ya, silakan teman-teman, apabila ada yang ditanyakan. Ya. Peserta kita dulu dan sambil berjalan ya.
Pernah juga Pak Ulum ada yang dari Aceh ya, dari Balikpapan, Nusa Tenggara gitu ya. Jauh-jauh Masya bisa Allah, belajar. iya, iya, iya. Untuk pilihan tes ya sekarang lihat jadwal di Disnaker itu sudah makin banyak ya. Jadi peluang tesnya itu hampir tiap bulan ada. Bahkan sebulan itu ada yang bisa 2 kali. Nah, jadi jangan putus asa. Jadi kita biasanya memotivasi ketika peserta mencoba tes yang pertama gagal, silahkan balik lagi ke LPK. Tidak perlu bayar lagi. Itu bentuk garansi dari kita ya. Jadi selagi usianya memenuhi, jangan putus asa. Ya. Tinggal belajar lagi di LPK, tidak perlu bayar lagi, cukup tinggal nambah untuk biaya kos aja. Kos juga murah kok, hanya 200.000 per bulan. Baik, baik, baik. Silakan teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau penasaran gitu, silakan. Baik. Kang Mungkin Rahman, silakan ada pertanyaan. Kang Rahman ini, Mas Rahman dari mana? Dari mana Suaranya Kang Rahman? belum ini ya, belum masuk. Mas Rahman dari mana? Sepertinya belum masuk suaranya. Ya. Iya, belum masuk suaranya. Oh, iya. Mungkin nanti diskusi di WhatsApp ya yang lanjutannya, Boleh, Pak. boleh dilanjut di WhatsApp atau mungkin nanti kita menjadwal lagi diskusi online seperti ini. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang ditanyakan. Beberapa belum masuk suaranya. Ya. Kalau ada peserta yang jauh, kita juga ada SOP ya, memastikan sebelum peserta itu berangkat ke LPK, ya kita ada konsultasi jarak jauh dulu. Sekali itu ya, selalu kita ulang-ulang memastikan bahwa peserta yang daftar itu memenuhi syarat, ya, gitu. Baik. Jadi ada semacam wawancara dulu mungkin ya, seleksi Betul, dulu. dulu. Seleksi dulu. Baik, Ya. baik. Jadi sekali lagi orientasi kita tidak sekedar bisnis tapi ingin membantu ya. Jadi kan kalau kita lihat uang saja kan siapapun tidak memenuhi syarat pun kita terima ya. Iya, iya, betul, betul. Resikonya itu yang itu resiko sama, betul. betul. Nanti bisa mengecewakan juga, terus bisa. Iya. Karena memang program IM Japan ini cukup murah ya biayanya kalau dibandingkan dengan program yang lain. Kan kalau dihitung biayanya itu bisa keganti lah 1 bulan di sana ya. Di sana. 1 bulan di sana udah bisa keganti. Iya. Hanya itu tantangannya, harus sabar, harus disiplin ya. Nah nanti kita di LPK kita bikin formulasi bagaimana cara belajar yang cepat, fokus gitu, supaya 2 bulan ya bisa mempelajari bahasa Jepang dan baik. Ya, kemudian siap tes seleksi tahap 1. Baik. Suaranya jelas Pak Ulum? Suaranya bagus Pak, bagus. Kemudian kita konsepnya di LPK Pramudita juga bisa gabung kapanpun, berapa orang pun ya. Kita kalau ada siswa baru hanya 2 orang di angkatan itu pun tetap kita layani, apalagi kalau banyak. Kemudian bisa bergabung kapanpun ya. Jadi walaupun sudah berjalan kelasnya 2 minggu misalkan ada siswa baru gabung juga masih bisa kita sesuaikan. Insya Allah. Insya Allah, baik. Teman-teman masih ada pertanyaan silakan. Mbak Sari dari mana? Mbak Sari, Mbak Eva, silakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin sudah ini Pak, sudah cukup ya. Ini ya. Jelas ya. Baik. Kalau tidak bertanya kan hanya 2 kemungkinannya Pak Ulum. Paham sekali ataupun nanti saja kesempatan yang lain
masih bingung. Betul. Bisa Japri atau iya mungkin ada yang apa ya didiskusikan dulu dengan orang tua mungkin ya. Betul. Betul, saya sangat mendukung ya karena programnya mau keluar negeri, kita harus benar-benar menggali informasi yang maksimal, mendiskusikan orang tua karena ketika berangkat ke luar negeri kan setidaknya tahunan ya kita tidak bertemu, kan merantau di negeri orang. Saya bahkan merasa bangga gitu kalau dukungan penuh dari orang tuanya maksimal ya. Kemudian kepersiapannya juga maksimal, itu akan mendukung kelancaran nanti calon peserta. Betul. Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan aja Pak ya. Boleh. Baik teman-teman. Terima kasih Pak Ulum, nanti bagus nih sering diulang, mudah-mudahan memfasilitasi teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Karena jadi plus minus ya, kalau program pemerintah itu memang satu sisi maksimal dianggarkan, tapi di sisi lain terkadang dari sisi sosialisasi ketika sosialisasinya nggak ada gitu ya, pihak Disnaker apa adanya mensosialisasikan. Jadi memang dengan adanya LPK ini membantu Disnaker untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan program ini kepada masyarakat. Kalau ada program yang bagus, yang lebih murah, yang lebih terbuka, terjamin lebih juga. Ya. Kenapa cari program lewat swasta yang biayanya gede sekaligus gitu. Itu mungkin Pak Ulum, terima kasih. Baik. Fasilitasinya. Ya, terima kasih Pak Ade. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ade selaku founder dari LPK Pramudita Ciamis juga. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini. Kita akhiri aja ini dengan hamdalah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ade kita ini dulu ya, ngobrol dulu sebelum ini. Boleh, teman-teman yang lain silakan.